Masih ingat ya tentang penjumlahan bilangan bulat? Ingat-ingat kembali kemarin yang pernah kita bahas adalah tentang aturan penjumlahan bilangan bulat, yaitu ketika ada bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif kembali. Kemudian kalau ada bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif, itu hasilnya pasti bilangan bulat negatif juga. Seperti itu ya. Yang mana cara pengerjaannya adalah tinggal ditambah angkanya. Tandanya tetap sama, kemudian angkanya lah yang ditambah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Ini hasilnya bisa dua kemungkinan, bisa bilangan bulat positif atau bisa bilangan bulat negatif. Ketika bilangan bulat positif hasilnya adalah ketika angka bilangan positifnya lebih besar dari angka bilangan negatif. Sebaliknya kalau hasilnya adalah bilangan bulat negatif, maka angka bilangan bulat negatifnya itu lebih besar daripada angka bilangan bulat positif ketika di soalnya. Seperti itu ya. Ini juga sama. Bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif, hasilnya bisa bilangan bulat positif atau bisa bilangan bulat negatif. Tapi untuk cara pengerjaannya adalah dikurangi angkanya. Kalau yang tadi yang sama tandanya itu ditambahkan angkanya, kalau yang berbeda tandanya di sini adalah dikurangi angkanya, yaitu angka yang terbesar dikurangi angka yang terkecil pada soal tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga tentang pengurangan bilangan. Nah, diingat-ingat lagi. Untuk pengurangan bilangan ini kita bawa menuju aturan yang ada di penjumlahan bilangan. Ketika ada bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat negatif, itu sama saja dengan bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat positif, itu sama saja dengan bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif, yang mana hasilnya sama seperti aturan penjumlahan bilangan yang di atasnya. Seperti itu ya, angkanya pasti ditambahkan, begitu dan seterusnya. Oke ya, selanjutnya bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah sama saja dengan bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif, yang hasilnya bisa jadi positif, bisa jadi bilangan bulat negatif, seperti itu. Tapi angkanya tetap dikurangi dong, seperti penjumlahan bilangan di atas, seperti itu. Kemudian ada lagi yang bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah seperti bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, yang hasilnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif, dan angkanya tetap dikurangi, seperti itu. Seperti penjumlahan bilangan yang ada di atasnya. Nah, yang ini wajib dicatat dan diingat oleh semuanya. Seperti itu ya. Sekarang kita mulai masuk ke operasi perkalian bilangan bulat. Ini hanya mengulas saja ya, mengingat-ingat saja agar semuanya lebih paham dan ingat kembali tentang materi yang sudah pernah dibahas. Seperti itu ya. Diingat lagi bahwasanya aturan perkalian bilangan bulat itu seperti ini. Bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, hasilnya positif. Bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Atau kita ringkas dengan cara seperti ini. Perkalian dua bilangan bulat yang bertanda sama, misalkan positif dikali positif, negatif dikali negatif, maka itu hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sementara itu untuk perkalian dua bilangan bulat yang berbeda tandanya, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Seperti itu ya. Pembagian bilangan bulat. Diingat-ingat kembali, ini adalah aturannya yang harus kita pegang, harus kita ingat, harus kita pahami. Sama seperti perkalian bilangan bulat, bahwasanya yang bertanda sama maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sebaliknya, ketika dua bilangan bulat tersebut berbeda tandanya, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif, seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah operasi hitung campuran. Nah, ini lumayan rumit karena akan ada operasi-operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan tanda kurung.
Harus dia ingat-ingat aturannya. Yang pertama adalah, yang paling pertama kita kerjakan adalah operasi hitung yang berada dalam tanda kurung. Kalau ada operasi hitung, mau dia penjumlahan, mau dia pengurangan, tapi ada di dalam tanda kurung, maka dialah yang didahulukan untuk dikerjakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, operasi hitung perkalian atau pembagian. Gitu ya. Kalau ada perkalian dan penjumlahan, maka dahulukan perkalian. Atau ada dalam soal itu perkalian dan pembagian, tinggal dikerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini juga sama. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal, kita lihat dari yang posisi paling kiri terlebih dahulu, seperti itu, ya. Untuk cara menghafalnya ada tekniknya sendiri ya. Namanya kurkabataku, untuk mengingat-ingat bahwasanya urutannya adalah harus tanda kurung terlebih dahulu, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian tambah atau kurang. Seperti itu ya untuk menghafalnya.